kalau Anda belum mendengar bahwa Sulawesi Selatan memegang 20% dari produksi rumput laut dan ini biasanya digunakan untuk bahan untuk produk seperti kosmetik, sangat populer untuk agen gelling untuk pangan, dan artikel dalam The Conversation dari peneliti yang berbagian dari penelitian ini, mayoritasnya tidak diolah selanjutnya, melainkan dikirim untuk pengolahan sehingga membatasi peran Indonesia dalam rantai pasok nilai global. Dan petani-petani ini biasanya cukup miskin, jadi mereka yang bekerja keras tidak bisa memanfaatkan peluang-peluang global tersebut. Ada rencana nasional untuk mengembangkan industri dan PER bekerja sama dengan komunitas, masyarakat, dengan kepala keluarga di Sulawesi Selatan untuk memahami bagaimana industri ini menjadi bagian dari kehidupan mereka dan masyarakat. Dengan bisa memahami ini, mereka bisa memberikan penasehatan tentang bagaimana meningkatkan industri rumput laut Sulawesi Selatan. Jadi untuk memulai, saya akan mengajukan pertanyaan kepada kedua peneliti utama atau senior untuk memahami sudut pandang mereka. Saya akan mulai dengan Dr. Scott Waldron. Scott, mungkin Anda bisa memberikan gambaran tentang permintaan global untuk jenis rumput laut yang dihasilkan di Sulawesi Selatan. Jadi ini adalah spesies yang agak kurang diapresiasi dan digunakan sebagai bahan dari berbagai pangan olahan karena digunakan sebagai gelling agent atau cara untuk mengikat dan untuk meningkatkan viskositas untuk pangan. Dan dengan peningkatan konsumsi pangan olahan karena produk-produk hidroklorida seperti ini, dan ini terjadi di seluruh dunia, maka secara tradisional atau secara konvensional di negara-negara dengan banyak pangan olahan seperti di Eropa dan di Amerika Serikat, tapi juga di Asia dan di Cina. Jadi permintaan untuk produk-produk ini sangat diminati di luar negeri dan tentunya di dalam Indonesia sendiri. Jadi permintaannya memang ada. Jadi triknya adalah bagaimana memenuhi permintaan tersebut dengan jenis rumput laut hidroklorida dengan bentuk dan sesuai dengan standar-standar yang dipersyaratkan oleh pihak pengolahan agar mereka bisa membayar produk tersebut dengan nilai yang sesuai. Dan Profesor Nunung, di mana posisi Sulawesi Selatan dalam rantai pasok nilai ini dan kira-kira seperti apa aspirasi untuk industrinya? Terima kasih, Helen. Terima kasih. Selamat pagi untuk rekan-rekan Indonesia dan selamat sore untuk rekan-rekan di Australia. Mengikuti diskusi sesi pertama, Sulawesi Selatan memiliki peran yang penting untuk menentukan produksi rumput laut di Indonesia. Seperti sudah dikatakan oleh Scott, bahwa permintaan dunia meningkat dan ada kecenderungan untuk permintaan produk ini terus meningkat. Sulawesi Selatan sendiri, sekali lagi, dapat memainkan peran khusus menurut saya, pertama-tama karena keterhubungan antara produsen, industri, harus dipertahankan apabila kita ingin memenuhi permintaan internasional. Ini merupakan peluang yang baik. Mengapa? Karena begitu kita bisa memiliki industri di Sulawesi Selatan, ini berarti ada keterkaitan yang kuat antara produsen di sisi hulu dan industri di sisi hilir. Maka semua rantai pasok. Dan apabila kita juga bicara tentang faktor lain, logistik sebagai salah satu, seperti disebutkan oleh salah satu pakar kita pada sesi sebelumnya, laut Sulawesi
Selatan bisa memiliki daya saing yang baik apabila ingin memasuki pasar global. Saya rasa ini bisa merupakan pendekatan kita bahwa industri harus bertempatkan di Sulawesi Selatan untuk mendorong keterkaitan dengan produksi bahan mentahnya dibandingkan tempat lain di Indonesia. Mari kita kembali ke tingkat produsen. Penelitian menemukan bahwa petani rumput laut mendapat harga yang rendah, sementara mereka bekerja keras untuk melakukan panen. Seberapa besar pendapatan kepala keluarga dari industri ini? Jadi sebelum saya menjawab secara langsung tentang jumlah yang diterima petani dari kegiatan rumput laut, kita bisa membedakan sumber pemasukan petani rumput laut, tapi tentunya tentang besar pendapatan yang diperoleh petani berdasarkan survei lapangan kami tahun lalu sebelum pandemi, kami melihat bahwa petani rumput laut dari sudut pandang pendapatan dan kesejahteraan, hal ini bisa dapat dilihat dari kondisi rumah tangga atau kepala keluarga dan dari faktor-faktor lain. Bagi saya, petani rumput laut kesejahteraannya cukup baik dibandingkan jenis petani lainnya. Artinya, kalau kita masih bisa meningkatkan harga yang diterima oleh petani rumput laut, maka kesejahteraan mereka akan meningkat. Jadi ini adalah tantangan yang kami tangani dalam penelitian kami, bagaimana kita memastikan bahwa petani rumput laut menerima harga yang tinggi dengan mutu yang baik. Masih ada ruang bagi kita untuk bersama-sama, yaitu dengan pemerintah dan industri untuk meningkatkan mutu rumput laut. Karena ini adalah langkah yang penting, yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan petani rumput laut. Ini adalah poin saya. Baik, terima kasih bahwa salah satu pendorong utama mendapatkan harga yang lebih baik untuk petani ini adalah untuk meningkatkan mutu. Apakah betul seperti itu? Ya, betul, betul. Jadi Scott, kembali ke Anda. Apakah Anda bisa menjawab apakah penelitian fokus pada hal ini? Jadi mutu sekarang, mengapa mutu sekarang situasinya seperti itu dan seperti apa bukti apa yang tengah dikumpulkan untuk meningkatkan mutunya? Ya, dan kata mutu ini merupakan kata kunci yang penting dan saya rasa yang penting untuk bagian pengolahan adalah pertama-tama kandungan kariginan itu penting dan juga dalam bentuk kayak gini. Jadi banyak permasalahan dengan pengeringan, jadi kandungan air dan kontaminan. Jadi kontaminan dari pasir dan garam dari pengepul ke pihak pengolahannya. Jadi kalau mereka lebih yakin tentang mutu rumput laut yang mereka beli, kemungkinan mereka akan menawarkan harga yang lebih tinggi. Tapi kalau mereka tidak yakin tentang rumput laut karena tercampur, terkontaminasi, baru setengah kering, dan mereka akan mengurangi beban resiko dengan menurunkan harganya. Jadi tantangannya bagaimana bekerja sama dengan rumah tangga atau kepala keluarga untuk mengagregasi dan melakukan tindakan pasca panen yang lebih baik, dan ini berarti harus ada kolaborasi antara semua pihak. Jadi ini salah satu hal yang kami lakukan, yaitu meningkatkan sistem pemasaran rumput laut dalam program yang kami ajukan. Jadi biasanya penjualannya kemana?
Profesor Nunung yang sudah melakukan analisa tentang hal itu. Jadi tergantung. Jadi ada yang rumput yang mentah, yang sudah diolah dan berbagai produk. Jadi tergantung definisinya. Jadi Profesor Nunung yang memiliki data dan bisa menjelaskannya. Saya akan memberikan informasi tambahan berkaitan dengan hal ini. Jadi rumput laut Indonesia sebagian besar dikirim ke Cina. Cina adalah negara importer terbesar untuk rumput laut. Jadi mayoritas diimpor ke Cina dan Cina yang mengolahnya menjadi bubuk lalu diekspor kembali ke Indonesia dengan sebagai produk bernilai tambah. Dan apakah ini negara yang akan membayar harga lebih tinggi untuk rumput laut dengan mutu yang lebih tinggi? Ya, saya rasa sebetulnya jika membaginya dalam beberapa kategori sesuai analisa kami, dan kita bisa melihat melihat data perdagangan dunia, tentunya ada berbagai jenis rumput laut. Pertama-tama ada bahan mentah yang diekspor, lalu ada jenis, jadi ada rumput laut yang bisa dikonsumsi manusia, jadi biasanya dalam bentuk bubuk. Jadi saat rumput laut yang bermutu baik lihat akan ada harga yang lebih tinggi. Jadi saya rasa harga rumput laut berbeda-beda sesuai dengan mutu yang dihasilkan. Jadi kembali lagi pada apa yang sudah didiskusikan dalam panel kebijakan, yaitu industri swasta harus menjadi bagian dari semua ini untuk menjadi bagian dari penelitian dan juga untuk memberikan sinyal-sinyal harga. Saya mencatat dari hal yang Anda temukan bahwa proses produksi rumput laut nampaknya sederhana, tapi beberapa langkah yang bisa berdampak pada produktivitas juga. Profesor Scott atau Profesor Nunung, siapa yang ingin membahas hal ini? Karena nampaknya ada perubahan kecil, tapi ada perubahan-perubahan yang sangat penting yang diperlukan. Ya, saya bisa berkomentar. Jadi, produksi di tingkat kepala keluarga, tingkat rumah tangga bisa cukup sederhana, dan kondisi di Sulawesi Selatan sempurna untuk produksi karena karakteristik alamnya, khususnya karena untuk menghasilkan rumput laut biasanya butuh 2-3 jam per hari dan sesuai dengan pasang surut, dan jadi dibutuhkan kerja yang fleksibel untuk itu. Di Sulawesi Selatan seaweed in large volumes. South Sulawesi accounts for about 20% of the global. Dan jadi cukup luar biasa dari Sulawesi Selatan untuk pasar global, dan banyak hal yang bisa dilakukan bisa lebih baik, dan sudah disebutkan oleh beberapa pembicara. Ada unsur musiman tentang panjangnya masa budidaya menggunakan pupuk, metode-metode produksi, apakah mengapung, apakah dari dasar laut dan sebagainya, dan penanganan pasca panen yang sudah kita bahas. Jadi ada berbagai hal yang dapat dilakukan. Apakah ada insentif untuk rumah tangga atau kepala keluarga untuk melakukan perubahan-perubahan ini? Ada cara untuk melakukan ini, tapi butuh ada tambahan tenaga
kerja dan sebagainya. Jadi yang penting adalah memahami insentif kepala keluarga atau rumah tangga untuk menghasilkan mutu yang lebih baik untuk bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi. Jadi ini ada salah satu fokus penelitian kami. Dan nampaknya ini adalah fokus yang cukup kuat untuk kedepannya berkaitan dengan bidang-bidang fokus yang diinginkan. Betul sekali. Dalam ini adalah penelitian yang komprehensif dan terintegrasi. Jadi memang ada penekanan yang sangat kuat. The key for all this, and then the key beneficiaries of any improved system. Well, let's have a little bit of a look at the household then, Jadi because that untuk obviously rumah tangga, plays a critical role in whatever improvements can be made. Now, there are a total of 250 jadi ada 250.000 kepala keluarga Indonesia yang terlibat dalam pertanian atau budidaya. Budidaya di dunia, 40.000 di Sulawesi Selatan. Mayoritasnya pemahaman saya adalah bahwa ini adalah pembagian tugas yang cukup tradisional, bahwa pekerjaan ini dilakukan secara musiman, jadi 6 bulan di mana produksi rumput laut sangat sibuk dan 6 bulan lainnya tidak terlalu sibuk. Saya tidak tahu siapa yang ingin menjawab ini, tapi mungkin Anda bisa memberikan rincian tentang kepala keluarga tersebut dan peran anggota keluarga. Apakah ini juga perlu diubah berkaitan dengan rencana yang dimiliki Indonesia? Yeah, I think this is Saya interesting. rasa ini adalah pertanyaan yang dan fenomena yang menarik, bahwa pada dasarnya tenaga kerja rumah tangga adalah sumber untuk produksi rumput laut di tingkat kepala keluarga. Karena itulah, selain dari sifat musimannya, kita juga bisa membedakannya menjadi pembagian tugas. Jadi siapa yang melakukan apa? Yang penting adalah, seperti disebutkan Scott sebelumnya, bahwa produksi praktek-praktek budidaya rumput laut yang baik harus diimplementasikan oleh rumah tangga. Jadi pertanyaannya adalah, melalui penelitian kami kita bisa melihat kesenjangannya. Jadi misalnya kita melihat bahwa ada pola tertentu tentang bagaimana produksi dan praktek rumput laut yang baik saat dilakukan, dan situasi yang ada, dan bagaimana kita bisa mengisi kesenjangan tersebut. Lalu tenaga kerja yang terdiri dari anggota keluarga bisa meningkatkan pengetahuan mereka untuk meningkatkan mutu dari rumput laut. Jadi ini adalah pertanyaan. Dan bagaimana bisa pembudidaya atau petani bisa mendapatkan harga terbaik dan mereka bisa meningkatkan kesejahteraan. Karena tujuan dari produksi rumput laut adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan dari petani rumput laut. Apakah generasi muda bekerja dalam industri rumput laut? Saya rasa memang begitu. Seperti saya sebutkan sebelumnya, mungkin Scott bisa memberikan penjelasan lebih lanjut, bahwa apabila ada pembagian tugas antara anggota keluarga, para pemuda juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengolahan dan untuk produksi rumput laut. Scott, mungkin ada yang ingin Anda tambahkan? Jadi pertanyaan yang penting, Helen, dan seperti kita bahas sebelumnya, jadi cukup banyak hal dilakukan untuk produksi ini, dan ini dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Jadi ada pembagian tugas antara beberapa anggota keluarga, tapi ini belum dibahas secara rinci. Tapi dari literatur biasanya para laki-laki yang biasanya mereka yang mengerjakan
istilahnya mereka yang ke laut, mereka yang very big role in melakukan pemanenan, dan perempuan yang menyortir tali dan membersihkan dan membibiti ulang. Jadi permasalahan gender dan juga ada permasalahan generasi juga yang sangat menarik. Dan saya rasa dalam proyek utama kami akan membuat semacam jurnal kerja dengan keluarga yang menjadi mitra kami agar kami bisa memahami peran tenaga kerjaan atau pembagian tugas. Tadi komentar dari industri di Sulsel bahwa Sulsel mirip dengan negara tengah berkembang lainnya di mana para pemuda lebih suka mengerjakan hal lain, jadi pendapatan lebih tinggi atau pekerjaan lebih permanen di luar pertanian atau peternakan mereka. Jadi biasanya ini terjadi di negara tengah berkembang seperti terjadi di Indonesia, dan Profesor Nunung bisa membahas ini lebih lanjut. Namun data yang kami lihat dari produksi rumput laut tahun ini dengan adanya COVID mengindikasikan bahwa banyak para pemuda kembali untuk menangani produksi rumput laut, dan ini berarti peningkatan produktivitas, jadi ini penting. Dan jenis-jenis peningkatan yang kita maksud, ada beberapa hal yang cukup teknis, ada yang membutuhkan keterampilan akuntansi, numerasi, dan beberapa peningkatan. Jadi para pemuda bisa memainkan peran dalam melakukan hal seperti manajemen. Jadi ini adalah hal-hal yang menjadi fokus perhatian penting dalam proyek kami. Jadi ini poin yang penting. Pekerjaannya bukan hanya pekerjaan fisik dan manual, melainkan memiliki strategi dan pengetahuan dan memanfaatkan teknologi. Juga, Scott, Anda menyebutkan tentang peran perempuan, dan ada pertanyaan dari audiens tadi, Ibu Mus, tentang bagaimana kita bisa membahayakan perempuan dalam industri rumput laut. Peran gender dalam produksi rumput laut adalah permasalahan menarik di Indonesia. Apakah ada pemikiran tentang peran tradisional, perubahan peran tradisional perempuan, dan apakah hal ini bisa lebih memberdayakan perempuan? Ya, saya meyakini bahwa peran perempuan sangat penting. Kami mengunjungi 2 desa tahun lalu, dan kami menemukan bahwa perempuan sebetulnya memberi banyak dukungan tentang bagaimana memasarkan produk, dan mereka bisa terlibat dalam proses lebih lanjut, bukan hanya untuk bahan mentah. Jadi kelompok-kelompok organisasi perempuan membuat rumput laut menjadi kudapan dan jenis-jenis pangan yang bisa dikonsumsi secara langsung. Dan ini adalah fenomena yang baik bahwa perempuan terlibat dalam bagaimana memastikan rumput laut memiliki nilai tambah bukan hanya sebagai bahan mentah, melainkan ada pengolahan lebih lanjut. Karena rumput laut bisa menjadi kudapan dan bisa menjadi pangan yang bisa dikonsumsi lainnya. Saya juga ingin menambahkan dari apa yang sudah disebutkan sebelumnya berkaitan dengan para pemuda dari sisi jalur pemasaran. Anak muda, para pemuda bisa lebih terlibat dengan menciptakan platform pemasaran digital atau platform digital antara perempuan dan pemuda sangat penting untuk mensukseskan produksi rumput laut, on farm maupun off farm. Terima kasih Pak. Kalau saya boleh menambahkan bahwa pertanyaan tadi, silakan. Menurut pemahaman saya, di Indonesia dan di negara lain, di Sulawesi Selatan, mereka memainkan peran yang penting dalam kegiatan-kegiatan seperti rumput laut. Jadi dari sisi pekerjaannya, termasuk dalam pembentukan kelompok agar bisa bekerja sama dalam kelompok, termasuk dalam posisi-posisi kepemimpinan,
Dan menurut pemahaman saya juga dalam pemasaran. Jadi penjualan dari rumput laut itu sendiri. Dan ini merupakan hal sangat penting dalam pengembangannya. Jadi anggota keluarga yang menangani produknya, mereka menjualan dan mengambil keputusan tentang penjualannya, lalu menerima uangnya, lalu mengambil keputusan tentang cara uang tersebut digunakan. Jadi kalau kita bicara tentang pemberdayaan, bidang pemasaran tersebut tentunya sangat penting, dan rumput laut sangat menarik dalam hal ini. Jadi peran tersebut bergantung pada jenis komoditasnya. Ada produk-produk, misalnya mereka menangkap ikan setiap hari dan mendapatkan jumlah uang setiap hari, lalu ada produk-produk lainnya yang penjualannya sangat jarang. Jadi misalnya sapi dijual digunakan untuk pengobatan atau kesehatan misalnya. Jadi untuk rumput laut, produk ini dijual 40-60 hari dengan jumlah dengan jumlah yang cukup besar, jadi biasanya ini digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan hal-hal seperti itu. Jadi produk-produk seperti rumput laut memainkan peran yang sangat penting dalam mata pencarian keseluruhan kepala keluarga atau rumah tangga karena sifat dari komoditasnya. Sudut pandang lain yang ingin saya soroti adalah kita mengetahui pembagian antara para pemuda, laki-laki dan perempuan. Ini akan berdampak pada kebijakan. Kebijakan secara langsung menyasarkan perempuan, kebijakan bisa langsung menyasar anak pemuda, para pemuda untuk dan dalam penelitian kami bisa menghasilkan pembagian tugas peran masing-masing generasi serta peran gender dalam hal ini. Jadi ini akan lebih memudahkan untuk para pengambil kebijakan untuk menyasarkan untuk mencapai tujuan lainnya. Jadi menarik sekali untuk melihat dinamika rumah tangga. Jadi keterampilan apa yang digunakan, bagaimana memajukan industri, siapa yang bisa mengambil keputusan untuk meningkatkan industri. Sekali lagi kita berpikir bahwa nampaknya tidak ada pelatihan atau informasi untuk para produsen. Seperti Anda katakan, Indonesia memiliki sejarah yang sangat kuat untuk dalam kelompok-kelompok penyuluh petani. Jadi pertanyaan dari Dan Helden dari DFAT tentang hal ini. Siapa yang melakukan pelatihan penyuluhan untuk kelompok produsen petani yang bisa mengatur pelatihan seperti itu? Jadi Scott saya jawab dulu, nanti Scott melanjutkan. Tahun lalu kami dengan industri. Nah, ada pengalaman yang sangat baik di mana betul-betul ingin berhubungan secara langsung dengan para petani rumput laut. Jadi bagaimana jalurnya mereka menciptakan kelompok. Jadi kelompok ini menjadi channel untuk menyampaikan pengetahuan baru tentang praktek-praktek dan teknologi baru, dan juga membentuk grup itu sangat penting. Ini juga dialami di tempat-tempat lain di Indonesia, dan juga akan meningkatkan solidaritas kelompok tersebut dalam literatur. Ini adalah modal sosial yang meningkat dengan membentuk kelompok. I agree, Saya setuju sekali, Prof. Nunung. Saya sudah melihat datanya dan kunjungan yang kami lakukan menunjukkan banyak kelompok-kelompok dan Indonesia sangat kuat untuk membentuk kelompok dan mereka cukup aktif. Dan seperti yang Anda sebutkan, Indonesia memiliki sistem penyuluhan yang kuat. Jadi di Departemen
di KKP, dengan ada PPL, PPTP, ada berbagai lembaga yang memiliki keahlian tersebut, dan Indonesia memiliki penelitian dan pengembangan yang kuat. Jadi triknya adalah memastikan semua ini bisa berhasil dan berkaitan dengan akses dari para petani dan kelompoknya agar mereka bisa memiliki insentif untuk mengakses informasi tersebut. Dan ini membutuhkan pemahaman, butuh banyak waktu dan informasi, dan mereka perlu praktek, dan pembelajaran terjadi melalui komunikasi, uji coba antara kepala keluarga dan grup atau kelompok seperti yang sudah digambarkan oleh Profesor Nunung. Dan semoga ini semoga bisa dikembangkan melalui proyek kami dengan di lapangan yang bisa memfasilitasi proses tersebut untuk menggabungkan semuanya. Salah satu hal yang menarik yang dilakukan proyek Anda adalah adanya peneliti di desa yang dapat diberi kepercayaan dan untuk bisa sedekat mungkin untuk mendapatkan informasi tersebut. Jadi ini masih baru berjalan setahun, tapi bagaimana tentang kemauan kepala keluarga yang terlibat dalam industri ini dan mempertimbangkan dan meningkatkan apa yang mereka lakukan? Saya mungkin belum menjawab hal ini karena keterbatasan COVID. Kami belum bisa melakukan pekerjaan lapangan. Jadi semua ahli ini ada di dalam audiens kita, Pak Musda dan Yuda, dan mereka yang bisa menjawab hal ini. Tapi tentunya saat proyek utama kami mulai, kami akan mengamati semua ini dengan rinci. Jadi sudah menekankan pentingnya jejaring di Australian Nature Center untuk memastikan kita memiliki gambaran yang menyeluruh tentang apa yang tengah terjadi. Dan berkaitan dengan hal ini kita bicara tentang produksi, dan pendapatan, dan pembagian tugas, dan keterampilan. Tapi tentunya permasalahan lingkungan hidup cukup penting, dan ini juga Anda pertimbangkan dalam proyek ini. Khususnya apabila produksi meningkat. Mungkin Anda bisa membahas tentang parameter yang akan Anda amati dalam penelitian ini. Profesor Nunung, apakah saya yang silakan, nanti saya akan tambahkan. Jadi ada berbagai pendekatan rantainya. Jadi ada economy, jadi cara kerja industri ini sesuai dengan lingkungannya. Jadi ada ilmuwan dari IPB yang akan tentang kelautannya, khususnya untuk keragaman hayati dalam lingkungan dan insidensi adanya mikroplastik. Jadi menurut pemahaman saya, produksi rumput laut bisa terjadi berdampingan dengan perikanan dan dampaknya tidak besar pada dasar laut apabila budidaya dilakukan dengan cara yang berkelanjutan. Jadi tidak terlalu tinggi, jadi saya rasa itu bisa dikelola dengan baik, tapi tentunya jadi kalau ini berada dalam bidang-bidang yang sensitif, jadi bagian yang harus dilakukan. Jadi banyak literatur atau pustaka tentang hal ini. Ya.
good question, Helen. Pertanyaan yang bagus, Helen. Cannot separated that agriculture Jadi activities is kegiatan farming. pertanian sama halnya dengan That's produksi why rumput laut. we Jadi karena itu concern kami juga with the new memperhatikan technique can reduce bagaimana teknik baru bisa input that the seaweed farmer is using. This is first jadi a point. ini And adalah we also can concern jadi of poinnya the side of kita harus production on fokus industry. pada sisi industri. There is some waste product. If we process food Jadi kalau kita lebih waste mengolah rumput laut lebih lanjut, material come up from ada limbah yang dihasilkan oleh industri. Jadi kita juga harus fokus pada hal ini selain dari produksi dari rumah tangga itu sendiri. Jadi rekan-rekan kami dari IPB fokus pada bagaimana teknologi baru berpotensi berdampak untuk mengurangi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup. Karena beberapa pihak juga pihak LSM memprihatinkan bagaimana atau membidangi bagaimana mengurangi atau meminimalisir dampak dan juga polusi plastik juga menjadi salah satu faktor ya, Prof. Nunung. Iya, betul. Sekali lagi ini adalah tantangan bagi ahli kami yang berkaitan dengan teknologi yang berpotensinya digunakan untuk mengurangi plastik sebagai salah satu input untuk produksi rumput laut, dan rekan dari Unhas juga menangani permasalahan seperti ini. Baik, terima kasih untuk klarifikasinya. The suggestion is it could be good if the seaweed industry was combined with tourism. Jadi ada indikasi bahwa mungkin pariwisata bisa digabungkan dengan industri. Jadi petani bisa menjual kudapan dan mungkin mengalami rumput laut dari mungkin diving, dan apakah ini dalam ruang lingkup Anda? Apakah mungkin ini menjadi bagian dari penelitian yang Anda lakukan? Jadi ini adalah saran yang menarik. Namun sayang sekali ini bukan fokus utama kami, meskipun kita bisa membahas fenomena apakah industri rumput laut dapat berjalan bersama dengan pariwisata lokal, bagaimana masyarakat bisa melakukan panen, dan juga mungkin membibiti tali atau tempatnya. Jadi ini mungkin bisa menjadi bagian dari pertanian di mana masyarakat urban, khususnya mahasiswa atau siswa SD secara langsung ke lapangan untuk melihat kegiatan-kegiatan pertanian. Tapi ini bukan bagian dari penelitian kami. Seperti itu ya, Scott? No, I mean the carrageenan seaweeds and agar. Rumput laut kayak carrageenan dan agar yang digunakan dalam pengolahan pangan ini adalah pertanian industri. Jadi ini adalah ini semua dari berbagai ada faktor berkaitan industri, dan ini adalah tulang punggung industri. Jadi pertanyaannya betul, ini memang merupakan alur utama untuk produk. Seputar itu ada berbagai jenis subproduk. Jadi seperti katakan Nunung, snacks and things. There's probably all sorts of entrepreneurs out there within the villages. Jadi ada berbagai wirausaha dan komunitas yang bisa melakukan berbagai yang penting, dan ini memberikan kegiatan mata pencaharian yang berbeda. Jadi ada berbagai kegiatan, dan semua dengan gagasan luar biasa seperti ini memang didorong untuk melakukannya. Masih ada beberapa menit tersisa dan saya ingin terus membahas hal ini.
dengan Prof. Scott Walden dan Profesor Nunung tentang peran sektor swasta dalam industri rumput laut, dan ini muncul dalam panel kebijakan seputar pentingnya memastikan bahwa para pembudidaya atau petani terintegrasi dengan bisnis dan mengamati peluang-peluang ke depannya. Jadi kira-kira bisakah perusahaan dari Australia misalnya bekerja sama dengan produsen rumput laut Indonesia untuk meningkatkan keterampilan, mengembangkan pasar baru, atau teknik produksi baru? Jadi bagaimana assessment Anda tentang industri baru ini? Dari segi meningkatkan dari sisi cetak birunya atau blueprintnya? Yeah, Australia is not traditionally Cara tradisional, konvensional, kami tidak menghasilkan rumput laut merah yang kita bahas di sini. Dan dari sisi pengolahannya, saya tidak tahu bagaimana potensinya untuk investasi asing, tapi tentunya dengan bantuan teknis ada beberapa proyek di FAT sebetulnya yang membantu Indonesia untuk mengembangkan industri ini karena begitu penting untuk Indonesia. Tapi poin tentang industri swasta bekerja sama dengan pemerintah dan rumah tangga merupakan hal yang sangat penting. Jadi semua industri membutuhkan keyakinan dalam format atau bentuk tertentu dan ini harus dikomunikasikan kepada produsen. Jadi dengan sederhana saja duduk bersama dan berbicara dengan tapi ada standar-standar teknis dan kelas-kelas tertentu. Jadi ini membutuhkan proses lebih lanjut dan membina hubungan tersebut. Dan kalau ini bisa dilakukan dengan baik, ini adalah kunci untuk meningkatkan industri secara keseluruhan. Dan semua kebijakan ini adalah hal yang dibahas oleh semua narasumber kita dalam sesi kebijakan. Profesor Nunung, kami persilakan bagaimana pandangan Anda. Kita melihat bahwa berkaitan dengan rumput laut, banyak derived demand yang bisa dihasilkan. Jadi hubungan atau kerjasama sinergi antara Indonesia dan Australia dari sisi kami memang dibutuhkan. Kita bisa menambahkannya dalam berbagai lapisan. Jadi setiap negara memainkan perannya. Jadi misalnya sekarang era digitalisasi untuk memasarkan produk. Scott menyebutkan bantuan dukungan teknis. Jadi mereka tahu bagaimana melakukan platform dan digitalisasi yang baik. Jadi sinergi lainnya antara universitas ke universitas. Jadi ini sangat penting. Stok pengetahuan dari sisi teknis bagaimana menghasilkan rumput laut yang lebih ramah lingkungan bisa dialihkan ke pembudidaya atau petani rumput laut dan lainnya. Kalau bicara tentang industri swasta juga bisa memainkan peran bagaimana meningkatkan nilai tambah. Tapi tentunya seperti saya katakan sebelumnya bahwa kita harus mengetahui di lapisan tertentu dan peran apa yang bisa dimainkan. Saya sangat optimis bahwa budidaya rumput laut di Indonesia bisa memperoleh grade yang tinggi saat memasuki pasar internasional. Mutu yang baik di pasar internasional akan ditransformasikan ke tingkat rumah tangga dengan mereka mendapatkan harga yang baik dan ini akan meningkatkan kesejahteraan petani. Saat saya ini bekerjasama dengan Scott dan ini sangat penting.
Yeah, you can briefly, yes. And Bronwyn and others might want to elaborate. Jadi kalau boleh saya tambahkan nanti mungkin Bu Bronwyn akan melanjutkan. Jadi banyak program Australia yang menyertakan berkaitan dengan rumput laut. Ini adalah salah satu di antaranya. Dan saya tahu bahwa Prisma ada program dan program-program ini dikembangkan melalui konsultasi dengan pemerintah Indonesia dan Australia dan tentunya merupakan komoditas prioritas dan diharapkan bahwa kami bisa berkontribusi dalam hal ini. Ini adalah pesan-pesan penutupan yang baik. Terima kasih Profesor Nunung Nuryatono dan Profesor Scott Waldron, dua dari Senior Fellow dari Australian Nature Center memimpin proyek komoditas untuk ketenangan rumput laut di Sulawesi Selatan.